Halo kawan-kawan, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini, saya sedang menyusun telur hasil panen untuk yang kemarin. Nah, jadi telur yang kemarin belum saya panen, baru pagi ini saya panen. Biasanya saya panen telur ini di malam hari. Biasanya itu di antara jam 8 sampai jam 9 malam. Terus telurnya ini dimasukkan dulu ke keranjang dan dibawa ke rumah. Jadi menyusunnya ke teri ini di rumah sambil nonton TV, ya sambil dibantuin juga oleh anak, istri supaya lebih cepat. Ya karena kalau sendirian ya lumayan juga nih menyusun telur. Jadi kawan-kawan sekalian, beternak telur puyuh ini ya seperti ini, harian. Nah, produksinya harian. Jadi sangat cocok untuk kita yang mempunyai modal pas-pasan. Jadi kalau saya di awal-awal dulu, setiap hari itu antar telur beli pakan, antar telur beli pakan. Ya karena modalnya pas-pasan. Jual telur nila dapat uang nanti untuk beli pakan. Kan ada selisihnya itu, ya itu baru untuk untungnya, untuk perharinya. Nah, tapi kalau saat ini, mengingat juga kondisinya lagi banjir, akses jalan kami untuk masuk ke kampung ini terputus, tidak bisa lagi dilewati oleh mobil atau motor. Jadi saya belum bisa antar telur untuk hari ini, kemungkinan besok digabung sama telur yang hari ini, yang panennya nanti malam rencananya. Kalau rajin pakai perahu ya, kalau enggak ya mungkin besok pagi baru panennya. Ini fleksibel kawan-kawan untuk beternak puyuh ini. Waktu yang digunakan itu ya suka-suka kita, sebisa kita. Nggak bisa pagi ya siang. Kalau nggak bisa siang ya sore. Kalau nggak bisa sore ya malam. Nggak bisa malam pun subuh pun bisa. Nah, untuk panen telurnya. Kalau untuk buang kotorannya saya sarankan itu pagi, siang atau sore aja. Nggak mungkin juga kita malam-malam ataupun subuh. Tapi kalau memang berhalangan ya bisa-bisa saja. Nah, jadi sangat cocok untuk uh, kegiatan sambilan. Nah, untuk yang baru belajar. Nah, apabila menemukan kecocokan, beternak puyuh ini baru ditambah populasinya. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya terus gencar untuk menambah populasi. Karena untuk perawatan segala macamnya, alhamdulillah saya sudah cukup memahami, dan pemasaran pun saya sudah cukup banyak mempunyai pelanggan. Dan ini pun sebanyak ini kurang, masih sangat kurang. Telurnya ini untuk puyuh yang saya punya saat ini, yang di kandang yang di rumah baru ini, ya baru terisi 1.500. Nah ini totalnya untuk saat ini kurang lebih ada 1.500. Hasil telurnya biasanya dapat lebih dari 1.400, bisa mencapai 1.460-an. Jadi kalau dirata-ratakan itu 1000 itu kalau dipersentasikan, rata-rata persentasenya itu di atas 90%. Bisa mencapai 95%, nah, bisa paling tinggi itu di angka 97%. Saya belum ketemu yang di angka 98%. Tapi itu yang terjual ya, yang saya hitung itu yang terjual. Ada yang tidak terjual itu tidak saya hitung. Seperti apa yang tidak terjual, ntar ini agak susah mencari yang tidak. Karena ya memang bibitnya bagus, puyuhnya ya tidak ada juga yang, jarang yang ada yang tidak dijual. Nah kalau saya yang seperti ini tidak saya jual. Ini polos, kalau Bang Edi Puyuh bilang itu ini lupa ngecat dari dalam. Nah, tapi isinya bagus ini. Isinya bagus, cuma kalau untuk dijual di keteri itu jarang saya masukkan. Kalau saya pribadi nggak pernah saya masukkan. Saya lebih milih untuk konsumsi pribadi atau dikasih ke tetangga.
Terus juga ada yang retak. Nah, ini retak. Retak ini ya bisa jadi keinjak atau dipatok sama puyuhnya. Nah, ini tidak terhitung. Ini saya pisahkan dulu. Bisa direbus, bisa didadar. Kalau yang sudah retak-retak gini. Bisa untuk konsumsi pribadi. Kalau saya sih di rumah untuk masak mie itu, masak mie instan itu ya pakai telur ini aja. Hampir nggak pernah beli telur ayam saya selama beternak burung puyuh ini. Telur inilah kalau untuk masak mie, untuk dadar telur. Nah, jadi untuk persentasenya tadi itu di angka 95% rata-ratanya, di atas 90. Jadi jika ingin mendapatkan untung lebih banyak, ya tentu populasinya harus lebih banyak lagi. Tapi kalau untuk belajar jangan dulu banyak-banyak. Banyak faktor mengapa jangan dulu banyak-banyak. Nah, ikuti aja terus channel ini. Nanti kita akan berbagi pengalaman seputar beternak puyuh. Untuk review pembuatan kandang dan segala macamnya, itu juga akan ada di channel ini. Tapi belum saya buat untuk review kandang, untuk pembuatan kandang. Ya nunggu kondisinya sedang tidak memungkinkan. Di bulan Ramadan, kondisi juga banjir. Jadi untuk sekarang ini ya untuk review kandang aja dulu. Nah, mungkin besok baru saya bisa review kandang. Dalam waktu dekat lah. Karena kalau membuat video ini yang nggak bisa janji juga. Harus ada moodnya juga ya. Harus ada fokusnya juga. Kalau pas lagi tidak fokus, apalagi seperti ini yang saya lakukan ini, videonya tidak dijeda dan langsung berceloteh aja, takutnya salah ngomong. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, video ini dibuat juga sebenarnya untuk menghilangkan kebosanan saya sambil menyusun telur ini. Ya karena bisa dilihat sendiri di sini kondisinya. Banjir, hujan, mau nyalakan musik juga terganggu dengan suara hujan. Ya sudah kita buat video aja nanti diupload di YouTube sambil berbagi pengalaman. Nah, untuk kawan-kawan yang tertarik dengan video ini dan ingin bertanya lebih lanjut dengan saya, bisa meninggalkan di kolom komentar atau juga bisa menghubungi saya lewat Facebook. Nah, ini akun Facebook saya Fauzan Arju. Nah, ini Fauzan Arju. Cari aja di Facebook. Kalau nggak ketemu, bisa ketik aja Rumah Puyuh Berkah. Nah, Rumah Puyuh Berkah ini nanti bisa lanjut ke akun pribadi saya. Nanti mungkin bisa bertukar kontak WhatsApp dari sana. Nah, inilah kegiatan rutin saya hari-hari. Untuk puyuh 1.500 ini sebenarnya nggak makan waktu banyak. Kalau di kandangnya aja paling 2 jam sehari. Kalau untuk nyusun telur ini ya, kalau kami di rumah biasanya itu sampai setengah jam. Ya sambil nonton TV, sambil makan cemilan. Ya bisa disambil lah kalau pokoknya kalau ini. Nah, untuk harga telur untuk di Jambi saat ini kami masih bertahan di 36.000 per tray. Untuk di Jambi traynya ini isi 100. Isi 100 butir. Mungkin di daerah lain itu ada yang jualnya kiloan atau juga traynya isi 90. Nah, baiklah kawan-kawan. Sebatas ini dulu videonya ya. Karena kalau menunggu sampai selesai ini cukup banyak durasinya, nanti kawan-kawan juga bosan mendengar saya berceloteh. Ikuti aja terus channel ini untuk berbagi pengalaman beternak puyuh. Yang sudah beternak puyuh masih skala kecil, masih menemui kebuntuan-kebuntuan, nah, bisa kita saling bertukar pengalaman.
Untuk yang baru mau memulai dan ingin beternak puyuh, jangan ragu, jangan gengsi. Nah, terutama ini mungkin yang sudah ada kerja tempat lain dan mungkin jabatannya cukup tinggi, tidak usah gengsi. Ini untuk menambah penghasilan juga menjanjikan untuk sukses. Semua tergantung modal ya. Nah, yang baru memulai, yang di wilayah Jambi boleh main ke kandang saya. Kita di sini bercerita dan bisa melihat langsung kandang yang saya punyai. Kalaupun nanti kawan-kawan mungkin terlalu jauh ke daerah, ke rumah, ke kandang saya ini, nah bisa ke tempat teman-teman yang lain. Hubungi saya hubungi saja saya. Akan ke ini kalau live langsungnya lidahnya agak kepleset. Hubungi aja saya tinggalkan di komentar YouTube boleh, temui saya di laman Facebook boleh, juga nanti bisa menghubungi saya lewat WhatsApp. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah menemani saya menyusun telur puyuh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak burung puyuh. Beternak puyuh ini asik.